Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan lab 9.2 dengan judul Comprehensive Review, yang dimana terdapat 3 komponen, yaitu PostgreSQL Database, ada kedua itu Spring Boot API, yang terakhir itu ReactQI hosted dengan Nginx. Lalu tujuan dari lab ini yaitu tuh ada 7. Yang pertama tuh kita akan menjalankan kontainer dari public image. Yang kedua itu memanage container lifecycle. Yang ketiga itu membuat container image secara efektif atau secara efisien. Keempat itu kita akan membuat dan mempublish atau menyalakannya, publish container image-nya. Kelima tuh memanage container komunikasi dan Podman networking atau mengelola kontainer komunikasi dan Podman networking atau networking Podman. Terus yang keenam tuh ada troubleshoot container atau mencari tahu kegagalan yang terjadi pada kontainer dan menyelesaikannya. Dan terakhir itu menggunakan container storage. Langsung saja di langkah pertama kita akan menjalankan perintah lab start spasi comprehensive review. Lalu setelah dijalankan perintahnya, terdapat 13 perintah atau 13 soal yang ada di dalam lab ini. Lalu tahap kedua kita akan pindah ke tab baru untuk menyelesaikan semua perintahnya. Untuk menyelesaikan perintahnya, kita pertama-tama akan membuat jaringan Podman untuk Beeper backend dan Beeper frontend. Yang pertama kita akan membuat jaringan Podman Beeper backend dengan perintah Podman spasi network spasi create spasi Beeper /backend spasi backend. Lalu yang kedua, hal yang sama akan tetapi untuk frontend. Yang kedua kita akan membuat container database untuk si Beeper data dengan nama Beeper data. Setelah terbuat, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat PostgreSQL container dengan Beeper database sebagai namanya, lalu menyambungkannya ke Beeper data dengan perintah podman spasi run min day, yaitu menjalankannya di belakang layar. min name, untuk name-nya yaitu Beeper database. Untuk environment pertama itu ada dari Postgre user yaitu Beeper, Postgre passwordnya itu Beeper 123. Untuk environment terakhirnya itu ada si database namanya itu Beeper. Lalu menggunakan min v itu yaitu volumenya itu di Beeper data, yang dimana tujuannya itu dari direktori var /lib /postgresql /data spasi untuk networkingnya itu menggunakan backend di dalam registry OCP example.com :843 rhel. Setelah berusaha mengambil, kita akan menunggu sebentar untuk mendownload si image-nya. Lalu setelah selesai, kita akan mengubah direktori kerja kita ke dalam direktori comprehensive review /review Beeper backend. Setelah kita berada di direktori Beeper backend, kita akan membuat si
container file dengan dengan perintah gedit container file. Lalu kita akan mengisikan kontennya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan di sini. From registry OCP 843 OJJ3 as builder, copy setting run npm from registry OCP 843 post copy. Setelah kontennya sudah diisikan, kita langsung meng-save si container filenya, lalu memencet exit. Untuk melihat apakah ada, kita mengeluarkan command ls. Sini untuk file container filenya sudah ada ya. Masuk ke tahap berikutnya, itu kita akan nge-build si container image-nya untuk API. Untuk si API menggunakan Beeper API versi 1 sebagai tag-nya. Lalu setelah menjalankan, akan menunggu proses sebentar untuk mendownload si image-nya, container image-nya. Sebentar. Kita lanjut ke pemenang keempat. Siap? Pemenang terakhir? Siap? Siap. Siapakah dia? Anjing ngajak aing, goblok. Ah, mana? Oke, setelah container image-nya sudah dibuat, kita akan langsung ke tahap selanjutnya, itu menjalankan si kontainernya itu yang sesuai dengan spesifikasi Beeper API dengan perintah podman spasiran min d, yaitu di belakang layar, menggunakan nama Beeper API. Untuk networknya itu menggunakan Beeper backend dan frontend. Lalu untuk environment-nya itu database hostnya itu menggunakan Beeper database. Lalu menggunakan API versi 1. Saja setelah menjalankannya, kita akan membuat tahap 4 itu, yaitu membuat kontainer untuk si Beeper UI menggunakan custom container file. Kita pertama-tama akan pindah directory ke dalam Beeper UI. Setelah pindah ke directory Beeper UI, kita akan menggunakan perintah gedit untuk membuat si custom container file. Lalu mengisikan konten-konten yang diperintahkan.
Di sini untuk usernya itu yaitu root, copy dari file yang ada, lalu menjalankan node package install dan node package run-nya untuk build. Sebentar, sini kita harus memperbaiki line-nya agar sesuai. Kita lihat apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Daemon, oke, sudah. Jika sudah, kita langsung simpan kontainer filenya. Lalu selanjutnya membuat si Beeper UI-nya dengan perintah podman spasi build min t untuk tag-nya yaitu Beeper UI versi 1 di direktori saat ini. Titik artnya itu di direktori saat ini. Dia akan mencari nama yang sesuai yaitu dia akan mencari direktori yang sesuai dengan tag Beeper UI versi 1. Di sini kita akan tunggu sebentar. Sini nampaknya agak lama dikarenakan kita run dan membuild si ini. Sini nampaknya lama sekali ya. Sebentar.
Oke, setelah berhasil, langsung kita akan membuat kontainer yang sesuai dengan spesifikasinya untuk si UI menggunakan build tag sebelumnya dari step sebelumnya. Oke, setelah terbuat, kita akan mencoba memverifikasi si aplikasi websitenya menggunakan localhost 8080 menggunakan URL ini. Nah, di sini sudah terdapat untuk aplikasi sudah berjalan dengan nama aplikasi Beeper. Untuk melihatnya itu kita langsung saja klik new Beep. Misalkan komenannya itu Red Hat. Dan kita bisa lihat sudah tersedia. Kita coba satu kali lagi. Oke, sudah. Kita bisa melihat aplikasinya. Dan sudah sesuai. Lalu kita lihat di perintahnya. Dan di sini kita sudah menyelesaikan semua perintah yang telah disediakan. Lalu jika ingin menyelesaikannya, tinggal pencet tombol huruf Y. Jika tidak, langsung saja menggunakan perintah let finish spasi comprehensive review. Baik, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.